Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Dan selain Scaloni, nah ini yang menarik teman-teman, seluruh staf kepelatihan timnas Argentina menyukai Carboni. Wah, gila teman-teman, sebombastis itu ya pemberitaan dari media Argentina. Apakah Carboni benar-benar sebagus itu ya? Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari yang baru bagi Inter akhirnya dimulai ya teman-teman. Pemilik baru, presiden yang baru, semuanya sudah ditetapkan. Berarti sekarang saatnya kerja. Hari ini adalah H+1 ya. Hari pertama setelah Marotta ditetapkan, ditunjuk sebagai presiden Inter yang baru. Akan ada pertemuan antara dia, manajemen dan Inzaghi untuk membicarakan soal perpanjangan kontrak Inzaghi dan tentu saja soal Mercato. Kalau menurut Matteo Barzaghi, jurnalis Sky Sport, terkait langkah Oktri berikutnya begini teman-teman. Langkah Oktri selanjutnya adalah menyelesaikan perpanjangan kontrak Nicolo Barella yang akan segera ditandatangani dan bertemu dengan Simone Inzaghi dan agennya untuk menentukan perpanjangan kontrak. Lalu Lautaro Martinez akan menandatangani perpanjangan kontraknya setelah Copa America. Yowis teman-teman, berarti anggap saja sudah 95% ya untuk perpanjangan kontrak Simone Inzaghi, Lautaro Martinez, dan Nicolo Barella. Berarti sekarang saatnya kita untuk menatap Mercato ya teman-teman. Kita lihat nih ada berita menarik apa dari wajah Inter yang baru. Berita yang pertama dari FC Internews teman-teman. Mereka memberitakan bahwa prioritas Piero Ausilio sekarang adalah merekrut kiper baru secepatnya. Target nomor 1 tetap Bento dan Inter yakin kesepakatan bisa diselesaikan di harga 15 juta. Tetapi Inter juga menyiapkan opsi alternatif. Target lainnya adalah Josep Martinez yang dihargai Genoa sebesar 20-25 juta. Kok bisa alternatif malah harganya lebih mahal ya anjir. Lalu ada nama lainnya juga yang masuk dalam kantong Ausilio. Tetapi Inter saat ini tetap fokus pada Bento. Kalau menurut Di Marzio, pakar transfer dari Sky Sport, dia mengatakan nama kiper lainnya yang disiapkan Inter sebagai alternatif adalah kiper Udinese asal Nigeria, Maduka Okoye. Sekarang kita coba perbandingkan teman-teman target-target kiper kita ya. Untuk target utama kita adalah kiper yang punya real estate, mobil banyak serta harta melimpah, Bento. Usianya 24 tahun. Tinggi 190 cm dan dia asalnya Brazil ya. Saat ini bermain di klub Atletico Paranaense. Musim ini di Liga Brazil dia baru tampil 7 kali ya karena Liga Brazil memang baru dimulai. Tetapi kalau kita lihat di musim lalu Bento tampil 62 kali. Anjir banyak banget. Ini dari seluruh kompetisi ya. Total ada 4 kompetisi. Lalu dari 62 penampilan dia kebobolan 57 kali. Berarti jumlah kebobolannya lebih sedikit dibandingkan jumlah penampilan ya. Ini hal bagus. Lalu clean sheet-nya 21 kali. Sedangkan untuk opsi alternatifnya Inter ada Josep Martinez, ini kiper asal Spanyol, usianya 26 tahun, lebih tua dibandingkan Bento. Tingginya 191, ya beda tipis lah. Dia saat ini main di Genoa ya, sudah sejak 2 musim terakhir, berarti termasuk di Serie B musim lalu. Di musim ini, dia tampil 36 kali, kebobolan 43 gol dan clean sheet 8 kali. Nggak tahu nih ini sebagus apa sih dia sampai jadi alternatifnya Bento. Lalu kemudian opsi lainnya adalah Okoye yang tadi disebutkan oleh Di Marzio ya. Kiper asal Nigeria, usianya 24 tahun, tingginya 197, anjir tinggi banget. Saat ini main di Udinese. Tampil 21 kali di Serie A musim ini. Kebobolannya cuma 25 gol teman-teman. Cukup sedikit dan clean sheet 5 kali. Menurut gue ini statistik yang cukup bagus ya. Main 21 kali, kebobolan cuma 25 gol. Di tim yang di musim ini tertatih-tatih ya. Berusaha untuk lolos dari zona degra. Dia juga clean sheet 5 kali. Yang menarik dari Okoye ini teman-teman. Di paruh pertama musim ini dia jadi cadangan. Dia baru bermain pertama kali untuk Udinese di tanggal 30 Desember ya. Tapi setelah itu dia selalu menjadi
menjadi pilihan utama kiper Udinese. Untuk Okoye ini yang menarik adalah dia sudah 16 kali tampil di timnas Nigeria ya, tetapi kemarin pas Piala Afrika dia tidak dipanggil. Ya kalau menurut gua lebih baik kita fokus aja ke Bento ya, menjadi rotasinya Sommer musim ini, biar dia belajar dari ahlinya, lalu musim depan menjadi kiper utama Inter. Lalu kemudian lanjut berita yang kedua, FC Internews juga memberitakan terkait Dumfries. Dia bilang begini, Inter baru-baru ini menjalin kontak baru dengan agen Denzel Dumfries. Dalam kontak tersebut, Inter bukan memberikan penawaran kontrak yang baru, namun hanya ingin sekedar memastikan apakah agen Dumfries sudah mendapatkan tawaran dari klub lain. Tetapi sayangnya jawabannya adalah belum ada klub yang melakukan penawaran resmi. Kedua belah pihak sepakat akan saling berkomunikasi lagi di pertengahan Euro 2024 atau setelah turnamen selesai. Nah, untuk penggantinya Dumfries teman-teman, bila dia pergi ya, ini FC Internews memberitakan Emil Holm, pemain yang selama ini sempat beberapa kali dikaitkan dengan Inter, bukanlah pemain yang membuat Inter tertarik jika Denzel Dumfries dijual. Emil Holm adalah pemain Swedia ya teman-teman, usianya masih 24 tahun, wingback dengan tinggi 191, ini sebetulnya tinggi banget. Musim ini tampil sangat baik bersama Atlanta, main 32 kali di semua kompetisi, bikin 1 gol 3 assist. Akan tetapi menurut gua levelnya masih jauh lah untuk menjadi pilar utama Inter ya. Gua harap Inter mencari pemain yang jauh lebih matang. Nah lalu kemudian teman-teman, untuk penggantinya Dumfries ada pendapat berbeda dari Di Marzio, pakar transfer dari Sky Sport. Dia mengatakan Inter telah menunjukkan minat pada pemain sayap Bologna dan Ndoye sebagai calon pengganti Denzel Dumfries. Pemain berusia 23 tahun tersebut sebetulnya berposisi sebagai penyerang sayap, namun Inzaghi melihatnya sebagai bek sayap. Wah, ini berarti tipikalnya Tajun Buchanan ya, penyerang sayap yang dicoba Inzaghi sebagai wingback dengan offensive minded ya, dengan gaya bermain jauh lebih ofensif. Tapi gue nggak tahu nih apakah dia works atau tidak. Lalu di sini dikatakan Bologna membandrol Ndoye seharga 25 juta. Dan operasi transfer ini hanya dapat dilakukan jika Denzel Dumfries sudah dijual. Wah, menurut gue ini cukup menarik sih Ndoye. Gue beberapa kali lihat pertandingan Bologna, dia sangat bagus ya dalam hal menyerang, tetapi ya dari sisi defense belum teruji. Musim ini Ndoye tampil 32 kali di Serie A dengan total menit 1776. Berarti dia rata-rata tampil 55 menit nih setiap pertandingannya, cetak 3 gol 1 assist. Ndoye saat ini masih berusia 23 tahun, berkeluarga negaraan Swiss, keturunan Senegal, tingginya 184. Gaya main dia sangat amat ofensif ya teman-teman. Sebetulnya ini sesuai kebutuhan Inzaghi. Inzaghi sudah berulang kali menegaskan ya, dia menginginkan wingback kanan yang bermain lebih ofensif. Di musim ini sebetulnya kita membeli Cuadrado, tetapi sayangnya Cuadrado cedera. Lalu kemudian kita membeli Buchanan, tetapi sayangnya Buchanan adaptasinya cukup lama, dan ketika sudah mulai nyetel dia malah lebih bagus bermain di sisi kiri. Oleh karenanya di musim depan sebetulnya dengan atau tanpa Dumfries, Inzaghi menginginkan wingback kanan yang jauh lebih ofensif. Dan ini kalau gue lihat-lihat ya teman-teman, Bologna berubah menjadi Bologna Mart ya. Setelah tampil sangat baik di musim ini, bisa masuk Liga Champion, sekarang mereka dipretelin habis-habisan. Pelatih mereka Thiago Motta nyebrang ke Juve, Calafiori juga ikut-ikutan Motta ya ke Juve. Lalu kemudian penyerang andalan mereka Siskae kemungkinan kecil akan bertahan. Lalu kemudian sekarang Inter mengincar penyerang sayap mereka Ndoye. Dan selain itu teman-teman, ada satu pemain Bologna juga yang sedang dikaitkan dengan Inter, pemain keturunan Malang, Sambekuma. Ini jadi incaran untuk penerus Acerbi, harganya lebih murah dibandingkan Buongiorno. Di musim ini Sambekuma adalah andalan Bologna ya dalam mengawal lini pertahanan bersama Calafiori. Usianya 25 tahun, tingginya 188. Dia tampil 30 kali dan cetak 1 gol 1 assist. Menurut gua si Sambekuma ini adalah opsi yang sangat amat menarik untuk menjadi penerusnya Acerbi ya, apalagi kalau harga dia bisa lebih murah dibandingkan Buongiorno. Ini dia tipikal physical defender ya teman-teman. Back yang berotot, dia cocok banget untuk berduel dengan penyerang-penyerang tipikal Vlahovic ataupun Haaland. Selain itu dia juga paham kultur Serie A, terbiasa bermain 3 back juga di Bologna, dan dia bisa bermain sebagai center back maupun center back kanan. Dia tipikal ball playing defender ya. Jadi sangat cocok untuk formasi 3 backnya Simone Inzaghi. Jadi menurut gua Sambekuma ini adalah opsi yang sangat amat menarik ya untuk menjadi penerusnya Acerbi kalau Buongiorno harganya kemahalan. Karena Buongiorno sendiri justru ini sekarang semakin dekat dengan Napoli teman-teman. Lalu kemudian yang berikutnya teman-teman, Mercato untuk lini depan kita ya. FC Internews memberitakan bahwa masa depan Marco Arnautovic masih tidak pasti.
sang penyerang belum menyatakan niatnya untuk meninggalkan klub dan hal ini akan menghalangi potensi untuk mendatangkan penyerang baru. Akan tetapi teman-teman, pekerjaan rumah dari Ausulio terkait lini depan kita musim depan bukan cuma Arnaud Taufik, karena dia juga harus menjual Korea dan dia harus benar-benar matang nih mengambil keputusan terkait Valentin Carboni. Soalnya teman-teman, untuk Valentin Carboni akhir-akhir ini tiap gue baca berita, gile, dia terus-terusan dipuji-puji ya oleh media Argentina. Ini terakhir salah satu media mengatakan Lionel Scaloni sangat terkesan dengan level yang ditunjukkan oleh Valentin Carboni dalam latihan. Bagi Scaloni, dia menjadi salah satu acuan dalam peremajaan di timnas Argentina. Dia sangat percaya diri pada pemain usia 19 tahun tersebut. Dan selain Scaloni, nah ini yang menarik teman-teman, seluruh staf kepelatihan timnas Argentina menyukai Carboni. Wah, gila teman-teman, sebombastis itu ya pemberitaan dari media Argentina. Apakah Carboni benar-benar sebagus itu ya? Karena kalau gue lihat sekilas ya di musim ini, gue justru lebih tertarik permainannya Mathias Sole ya, penyerang mudanya Juventus yang bermain untuk Frosinone. Di musim ini, si Sole mendapatkan menit bermain lebih banyak, lalu dari sisi usia juga lebih senior nih sedikit dibandingkan Carboni. Sole usianya 21 tahun, sedangkan Carboni 19 tahun. Tetapi anehnya, Sole justru tidak dipanggil oleh timnas Argentina. Ya walaupun sebetulnya Carboni juga masih ada peluang dicoret dari skuad Argentina di Copa America. Karena sejauh ini setelah pemusatan latihan akan ada 3 pemain yang akan dicoret dari skuadnya Argentina. Dan di sini dikatakan bahwa Valentin Carboni yang menjadi salah satu pilar peremajaan di timnas Argentina, dia adalah anak kesayangan Scaloni. Ini adalah pertarungan antara Carboni dengan Angel Korea untuk memperebutkan salah satu tempat di Copa America. Manajer Argentina, Lionel Scaloni, akan menggunakan pertandingan persahabatan dan sesi latihan mendatang untuk memutuskan apakah Angel Korea atau Valentin Carboni yang akan dibawa di Copa America. Waduh, gile. Valentin Carboni sendiri saat ini teman-teman berada di peringkat 66 dari 100 pemain muda terbaik di 2024 ya, Golden Boys Award. Jadi teman-teman, ini Valentin Carboni akan menjadi pekerjaan rumah yang sangat amat rumit ya bagi Ausulio. Apakah dia akan dipertahankan atau akan dijual ya demi pundi-pundi, karena kita masih membutuhkan uang untuk membeli Gudmundsson. Sejauh ini Ausulio membandrol Carboni di angka 30 juta dan tim yang berminat baru Fiorentina nih, karena mereka baru aja ganti pelatih ya menjadi Palladino. Palladino adalah mantan pelatihnya Carboni di Monza. Dan menariknya Fiorentina bukan cuma tertarik pada Carboni ya, tetapi juga tertarik pada Arnaud Taufik. Ya wajar sih, Fiorentina musim ini memang sangat kacrut di lini depan, jadi nggak heran mereka akan banyak bongkar pasang di lini depan. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian berita yang berikutnya teman-teman, untuk Cerewetin Inter hari ini kita beralih dari Mercato ke berita seputar jersey ya. Ini Gazeta mengatakan ada permintaan yang sangat tinggi untuk jersey kandang Inter yang baru yang diperkirakan akan rilis tepat pada pertandingan persahabatan pertama pada pramusim depan. Klub mengharapkan untuk menjual 200.000 jersey dan menghasilkan keuntungan sebesar 25 juta. Wih gile. Gokil teman-teman, ini yang kerja keras Paramount Pictures ya di musim ini membuat Inter namanya menjulang setinggi langit. Nanti yang laku malah jersinya Betson, anjir bisa aja. Lalu kemudian terkait jersey, ini berita dari BR Football ya, memprediksi jersey ketiga untuk musim depan akan berwarna kuning teman-teman. Mereka mencoba membuat gambaran desainnya ya, tetapi masih pakai logo Paramount Pictures. Dan ini ya teman-teman, kalau gue lihat beritanya dari foto yang mereka publish, gue pikir ini adalah berita tentang Lautaro pindah ke Al Nassr. Anjir, jersinya malah mirip Al Nassr. Lalu kemudian yang terakhir untuk Cerewetin Inter hari ini dari media Calcio Finanza, masih terkait soal pendapatan Inter ya. Selain menargetkan pendapatan dari jersey dengan total 25 juta, Inter juga menargetkan revenue pendapatan sebesar 25-30 juta dari penjualan tiket di musim depan. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.